Salam olahraga ya, selamat siang. Tadi baru bahas Jovic di Madrid yang karirnya cukup sulit. Kali ini saya mau bahas tentang pemain-pemain sepak bola yang berstatus free agent atau agen bebas karena kontraknya akan habis di musim panas nanti tanggal 30 Juni 2021. Dan sekarang pemain ini bebas bernegosiasi dengan siapapun ya. Ada banyak pemain, cuma beberapa aja yang pingin saya bahas. Yang pertama kita bahas tentang Messi ya. Messi ini bisa dibilang kan salah satu ikon Barca ya. Dia ini kan udah lama merumput di Barca, udah sekarang 17 tahun, debutnya di 2004. Udah bisa dibilang legendnya Barca lah, karena dia udah memberikan banyak gelar, banyak trofi, prestasi individunya, prestasi untuk buat Barca juga gitu kan. Tapi sekarang Messi ini bisa berstatus free agent karena kontraknya habis di bulan Juni tahun ini. Nah, kalau saya bilang sih Messi ini 50% stay, 50% bisa cabut. Karena kenapa saya bisa bilang 50%? Karena Messi ini stay. Messi ini bakal stay di Barca ketika ia sepemahaman atau sevisi sama presiden barunya Barca nanti. Nah, sekarang ini kan ada banyak nih calon-calon presiden Barca kayak Victor Font, Joan Laporta dan lain-lain. Nah, dari calon-calon tersebut Joan Laporta lah mungkin yang difavoritkan menang, dan kita tahu Joan Laporta ini kan yang membawa Barca bisa merajai Eropa dan dunia tahun 2009 lalu. Nah, itu bisa jadi yang membuat Messi itu stay. Nah, kalau Messi out itu ketika dia nggak sevisi sama presidennya Barca, ya berarti kan kayak Bartomeu kemarin lah jatuhnya. Berarti mungkin dari itu dia bisa membuat kesimpulan bahwasanya dia akan cabut ke tim yang ia inginkan. Nah, sekarang ini kalau misalnya Messi cabut, kemana tujuan Messi? Nah, berdasarkan wawancara dia ke media Spanyol kemarin, dia itu kan mau main di MLS. Nah, cuman bukan untuk saat ini, tapi nampaknya untuk tahun-tahun selanjutnya. Cuman kan itu berdasarkan kan pengakuan dari Messi sendiri. Nah, kita nggak bisa berspekulasi, kita nggak bisa berandai-andai dia bakal ke MLS itu kapan, tapi mungkin ada peluang bagi Messi untuk bermain di MLS. Jadi kita nantikan aja kabar dari Messi gimana. Dan katanya dia bakal mengumumkan masa depannya itu di akhir musim ini. Oke. Selanjutnya ada Ramos. Ramos ini ikon Madrid ya, sama kayak Messi tadi. Cuman bedanya Ramos ini nggak asli dari Madrid. Dia ini kan dari Sevilla, pindah ke Madrid tahun 2005 dan sampai sekarang jadi ikon, jadi kapten dan jadi figurnya Madrid lah. Madrid itu kan bisa berprestasi salah satunya karena dia, karena leadernya dia, karena semangat dari dia, karena jiwa kepemimpinan dia, dan itu membuat Madrid itu kan bisa sukses, makanya bisa juara UCL sampai 3 kali beruntun gitu ya. Nah, sekarang ini Ramos ini situasinya sulit di Madrid, malahan kabar terakhir kakaknya si Rene Ramos ya kalau nggak salah, atau agennya ini, dia ini marah ke Madrid karena Madrid ini belum jelas kapan ngasih kepastian kontraknya. Ya, kalau untuk masalah ini mungkin Perez lah ya yang tahu masalah ini, karena kan Perez ini presiden Madrid. Dan kalau kabar buruknya ya Ramos ini musim ini bisa angkat kaki dari Madrid, dan ya belum tahu mau pindah kemana. Cuman kan sayang lah kalau Ramos ini harus pindah gitu, apalagi dia ini kapten, dia ini idola fans Madrid lah setelah Ronaldo tuh cabut gitu dari Madrid. Tapi berdasarkan beberapa berita terakhir ya Ramos itu bisa aja out dari Madrid. Tapi
kalau menurut saya sih, kalau dalam persentase dia 90% bakalan perpanjang kontrak di Madrid. Cuman sekarang ini negosiasi mereka ini lagi alot masalah gaji sama masalah kontrak. Kalau Ramos ini pinginnya 2 tahun, tapi kalau Madrid ini pinginnya 1 tahun. Cuma ya semoga aja Ramos bakalan stay di Madrid sampai at least sampai 2023 lah. Baru abis itu dia pensiun dan jadi legend di Madrid. Selanjutnya ada Alaba. Alaba kita tahu Bayern Munchen udah mengkonfirmasi lewat Karl-Heinz Rummenigge. Alaba ini sulit lah diperpanjang kontraknya karena tuntutan gaji dan juga agennya si Pini Zahavi itu memang udah apa ya, udah renggang lah hubungannya dengan beberapa petinggi-petinggi Munchen. Jadi Alaba ini mungkin akan dilepas sama Bayern Munchen secara gratis. Nah, kabarnya Madrid lagi memimpin perburuan untuk Alaba. Madrid ini sekarang lagi bernegosiasi dengan Alaba. Udah dikonfirmasi juga sama media-media kayak Marca, jurnalis Italia Fabrizio Romano, dan nampaknya Alaba ini sebentar lagi akan ke Madrid. Tapi prosesnya ini terhambat juga karena Madrid lagi fokus memperpanjang kontrak Ramos. Tapi kalau misalnya Alaba ini dapat, saya rasa Madrid untung karena bukan hanya untung dari dapat Alabanya aja sih, cuma untung dari segi transfernya, karena ini kan Alaba ini dapatnya cuma-cuma gratis, terus menggaji dia paling 10 juta bisa tuh untuk durasi kontraknya agak lama. Jadi kita nantikan lah Alaba ini nanti jadi ke Madrid atau enggak. Tapi memang menurut dari Marca dan Fabrizio Romano, Madrid itu lagi memimpin perburuan untuk Alaba. Jadi kita lihat aja ke depannya gimana. Selanjutnya ada Calhanoglu. Hakan Calhanoglu ini kan pemain paling berpengaruh di Milan. Sejak dia datang dari Leverkusen tahun 2017, dia udah mengangkat Milan. Milan ini kan sekarang kalau bisa dibilang lagi bangun dari tidur ya. Milan ini kayak macan yang udah tertidur lama gitu. Harimau yang udah tertidur lama terus dibangunkan. Nah, Calhanoglu ini kalau misalnya dilepas sama Milan, ini Milan rugi kali nih. Karena dia lah yang mengangkat performa tim ini sebelum datangnya Ibra dan beberapa pemain lain. Tapi kalau menurut saya Calhanoglu ini bakal diperpanjang kontraknya sama Milan. Karena Milan juga nggak mau kehilangan pemain sekreatif dia. Lalu ada Donnarumma. Kalau Donnarumma kiper Milan, saya rasa lagi negosiasi juga untuk perpanjangan kontrak. Cuman beberapa media-media terakhir mengabarkan Donnarumma ini diincar Chelsea juga gitu, karena Chelsea nggak puas dengan performa kiper musim ini. Tapi kayaknya Donnarumma ini bakal perpanjang kontrak sama Milan karena dia memang udah jadi tembok terakhir Milan sejak dia debut di tahun 2015 ya kalau nggak salah, 2015, dan kayaknya dia bakal extend kontrak deh sama Milan. Lalu ada Aguero. Ini yang mengejutkan ya, Aguero yang udah 11 tahun ya. 10 tahun di City, belum juga perpanjang kontrak. Tapi karena ini kan sekarang Aguero ini kan lagi cedera. Jadi sekarang ini dia lagi penyembuhan cedera, dan mungkin Aguero ini bisa cabut juga sih karena Gabriel Jesus juga lagi on fire, terus Ferran Torres juga. Jadi kemungkinan untuk Aguero ini bertahan di City mungkin tipis. Cuman kalau misalnya Pep Guardiola masih menginginkan dia, mungkin dia masih bisa bertahan di City. Selanjutnya ada Thauvin-nya Marseille. Florian Thauvin ini saya sebenarnya agak jarang sih ngeliat dia main. Cuman pemain ini masih bisa dibilang pemain bagus karena kontribusi dia untuk Marseille juga besar, untuk timnas Prancis. Kalau nggak salah pas Piala Dunia kemarin dia main ya untuk timnas Prancis. Tapi pemain ini kalau memang cabut dari Marseille,
menurut saya bisa mengembangkan permainan itu di Liga Inggris atau ke Serie A juga bisa sih. Kalau di Serie A mungkin Milan minat tuh sama dia, Milan minat. Terus di Liga Inggris mungkin dia bisa balik lagi ke Newcastle karena dia kan pernah main di Newcastle tuh. Jadi mungkin bisa lah bagi Taufang untuk meningkatkan performa dia. Oke, mungkin itu aja dulu pemain-pemain yang berstatus free agent. Sebenarnya ada banyak nih, cuman karena durasi videonya juga nggak cukup, jadi itu aja dulu. Nanti lihat lagi lah apa yang mau saya posting. Thanks for watching.